Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Sandi dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan petani dan konsumen. Materi ini saya dapat saat mengikuti webinar AgriTalk seri 1 via Zoom meeting. Materi yang dibahas: pertama, peran Perhappy dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru. Kedua, strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Tiga, kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian. Keempat, strategi digital dalam menghubungkan petani dan konsumen komoditas pertanian di era new normal. Sebelum lebih lanjut lagi ke materi, perlu kita ketahui apa itu new normal. Definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Peran Perhappy: 1. Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional anggota pada pengembangan ilmu dan aplikasi ekonomi pertanian dan agribisnis. Kedua, meningkatkan peran serta dan penerapan keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis dalam proses mendukung pembangunan daerah dan bangsa. Ketiga, mengembangkan ilmu ekonomi pertanian dan agribisnis untuk kemajuan dan peningkatan daya saing bangsa. Keempat, meningkatkan kompetisi keilmuan dan daya tarik keahlian analisis ekonomi pertanian dan agribisnis, terutama para generasi muda. Kelima, melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan daya analisis keilmuan ekonomi pertanian dan agribisnis serta penerapan dalam pembangunan nasional. Rekomendasi dan reposisi kebijakan yang dapat diambil yaitu adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal terbagi dua fase. Pertama, antisipasi dan mitigasi krisis pangan, dan kedua, pola baru on-farm, off-farm, dan agroindustri. Relokasi APBD untuk mitigasi resiko krisis pangan. Bansos petani dan lapisan 40% dan inisiatif kerelawanan masyarakat. Strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Pertama, Tridharma PT. Pengajaran: segera melakukan perubahan kurikulum dengan menetapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah offline dan online. Kedua, SDM. Louis Ross, Chief Technical Officer dari Ford Motor Co., mengatakan kepada sekelompok mahasiswa teknik bahwa pengetahuan adalah ibarat susu yang mempunyai masa kadaluarsa. Jika pengetahuan tidak diperbarui dan disegerakan seluruhnya, dia akan segera busuk bagaikan susu yang masam. Oleh karena itu, belajar merupakan belajar seumur hidup, belajar terus mengikuti perkembangan yang ada. Ketiga, Sapras. Universitas atau fakultas menyediakan fasilitas jaringan internet yang kuat dan bagus. Kedua, universitas berlangganan aplikasi komunikasi dengan video, misal B3, Zoom, dan lain-lain. Ketiga, universitas menyediakan lab komputer. Keempat, universitas membentuk Satgas COVID-19 atau memantau kondisi kesehatan mahasiswa dengan keluarga, dosen, karyawan. Kelima, fakultas menjadikan ruang kesehatan beserta obat-obatan. Keenam, universitas menyediakan APD seperti masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan lain-lain.
Ketujuh, universitas membuat prosedur pulang kampung untuk mahasiswa. Kedelapan, fakultas membuat prosedur masuk ke kuliah dan kantor. 4. Pendanaan. UKT ditinjau ulang jika bisa diturunkan. Kebijakan sosial ekonomi Pemprov Jatim. Pertama, mengamankan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian. Kedua, rekonstruksi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak. Ketiga, padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil. 4. Jaringan pengamanan sosial atau social safety net. Tanihub. Tanihub adalah e-commerce pertanian Indonesia yang mengatasi permasalahan rantai pasokan dan distribusi hasil pertanian. Melalui teknologi, Tanihub menghubungkan petani dengan pasar untuk memungkinkan petani menjual produk pertanian dengan harga yang adil dan kuantitas yang berkelanjutan. Dari segi konsep, Tanihub merupakan sebuah marketplace yang menghubungkan penjual, dalam hal ini petani, dengan pelaku bisnis. Tanihub mengambil peran sebagai tempat penunjang transaksi produk pangan yang berusaha menyediakan berbagai macam fitur dan layanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Terima kasih.